Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sam Singo, tentunya masih dalam channel Singo Deso. Bagaimana kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, tentunya dimurahkan rezekinya dan dilancarkan usahanya, amin. Dalam video kali ini channel Singo Deso akan sekedar memberitahukan info kepada kawan-kawan yang masih berada di Indonesia, yang berjuang mati-matian untuk bisa bekerja ke Korea. Dan berita ini berita baik, dan juga ada berita yang tentunya tidak mengenakan buat kawan-kawan yang mau berangkat ke Korea. Yang pertama adalah bahwa pemerintah Korea per 1 November ini sudah memberikan kelonggaran kepada penduduk Korea yang baru tiba di Korea, yang baru dari luar negeri masuk lagi kembali ke Korea tanpa karantina. Jadi dibebaskan karantinanya khusus untuk penduduk Korea, dan tentunya untuk tenaga kerja asing yang mau masuk ke Korea itu selanjutnya. Jadi akan ada perkembangan-perkembangan yang bagus, tentunya itu sudah lampu hijau. Terus kemudian yang selanjutnya adalah bahwa pemerintah Korea sudah memberangkatkan atau menerima beberapa tenaga asing misalkan dari Vietnam, dari Kamboja, Nepal, dan beberapa negara yang lain sudah bisa masuk ke Korea. Terus melalui program G2G ya. Dan kemudian mungkin ini selanjutnya untuk pemerintah Indonesia atau dari kawan-kawan yang sudah berjuang, sudah prelim dan lain sebagainya, mungkin berikutnya ya, mungkin langkah-langkah berikutnya. Dan yang jelas ada bulan 10 kemarin ini ada selentingan dan selentingin bahwa pemerintah Korea membuka job untuk tenaga kerja Indonesia sekitar 2.300-an berapa, tapi itu satu lagi masih selentingan dan selentingin, semoga benar, semoga berita itu sangat benar sekali, tentu membuat kabar gembira buat kawan-kawan yang prosesnya sudah tinggal berangkat. Dan beberapa hari kemarin, setengah bulan yang lalu, sekitar pertengahan bulan 10 itu adalah pemerintah Korea juga sudah membuka penerbangan dari Bali ke Korea. Jadi itu sudah lampu hijau, sudah ada indikasi bahwa Korea sudah mau akan menerima tenaga kerja dari Indonesia. Itu kabar yang sangat bagus dan tentunya diharapkan oleh kawan-kawanku semuanya, seperti itu. Sekarang beritanya yang selanjutnya, info yang selanjutnya adalah mungkin tidak mengenakan buat kawan-kawanku semuanya yang mau berangkat ke Korea, yaitu pertama, kami yang di sini ada peraturan pemerintah Korea yang baru, terutama buat kawan-kawan yang terbaru ini, kawan-kawan yang tidak resmi atau swasta, itu setelah melakukan vaksin, kawan-kawan dari Indonesia melakukan vaksin COVID-19 di Korea, itu ketika pulang dibebaskan biaya denda, bisa kembali lagi ke Korea. Nah, itu peraturan terbaru yang masih hangat-hangatnya ini. Kawan-kawan yang swasta itu ketika sudah melakukan vaksin di Korea, vaksin COVID-19, itu bisa kembali lagi ke Korea dan bekerja kembali di Korea. Halo guys, jadi sekarang aku sama Mas Wartaka Turya, dia Bulbob dari 2015 sampai hari ini ya Mas ya. Jadi Mas ini udah vaksin Janssen di Korea, dan sekarang kita laporan ke imigrasi untuk Jasin Culguk ini gunanya untuk para swasta Bulbob yang mau pulang ke Indonesia wajib mempunyai ini ya guys ya. Jadi 1 minggu, paling telat 1 minggu mau pulang ke Indonesia itu wajib lapor ke imigrasi setempat, bukan imigrasi bandara ya. Nah, buat temen-temen yang udah vaksin di Korea per tanggal 12 Oktober itu bisa gratis, nggak ada bayar denda, terus bisa masuk ke Korea lagi tanpa larangan. Cuman syaratnya wajib memiliki visa di Indonesia, jadi harus bikin visa dulu di Indonesia. Tadi pas ini nggak yang aneh-aneh kan ya Mas ya? Nggak ada. Semuanya lancar Mas? Lancar. Oke guys, infonya segitu aja dulu. Info yang diberikan oleh imigrasi ternyata benar, untuk Bulbob yang pulang sudah vaksin itu tidak dilarang untuk kembali ke Korea. Yang penting harus membuat visa dulu di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Itu berita yang terhangat pertama, dan itu juga tidak mengenakan kan buat kawan-kawan yang sekarang sudah berjuang di Indonesia untuk berangkat ke Korea, yang sudah
ujian dan lain sebagainya, sudah lulus apapun, sudah prelim dan lain sebagainya. Terus kemudian berita selanjutnya, info selanjutnya adalah bahwa kami yang masih berada di Korea secara yang kerja dengan resmi legal itu dikasih perpanjangan secara otomatis apabila bisa mengurus atau pengen mengurus ke pihak pemerintah Korea, yaitu diberi perpanjangan 1 tahun otomatis. Itu kalau mau, tapi yang tidak mau pun tidak apa-apa. Jadi diberikan kepada yang habis kontrak, terutama mungkin yang habis kontrak kan di sini 3 tahun, perpanjangan 1 tahun 10 bulan. Nah, ketika ada habis kontrak 3 tahun, mungkin dari pihak pabrik itu memberikan kalau perpanjangan, mungkin perpanjangan yang 1 tahun 10 bulan dulu ya, terus kemudian ketika sudah finish kontrak 4 tahun 10 bulan itu bisa ikut perpanjangan secara otomatis. Kalau masih pengen bekerja, masih bekerja di Korea, pengen bekerja di Korea, itu dikasih perpanjangan 1 tahun oleh pemerintah Korea. Itu peraturan yang beberapa bulan yang lalu. Nah, kemudian peraturan juga yang terbaru juga, masih hangat juga, itu adalah bahwa pemerintah Korea memberikan keleluasaan untuk re-entry yang habis kontrak 4 tahun 10 bulan di Korea. Itu kalau peraturan yang dahulu adalah harus tidak pernah pindah pabrik, jadi satu pabrik selama 4 tahun 10 bulan. Itu peraturan yang dahulu. Tapi untuk yang peraturan sekarang bisa re-entry itu meskipun berpindah-pindah pabrik, pindah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai berapa puluh kali, itu pun boleh re-entry saat ini. Jadi itu kemungkinan dari peraturan pemerintah Korea yang beberapa bulan terakhir ini itu sangat memanjakan kami atau TKI yang masih berada di Korea ataupun tenaga asing yang dari seluruh tenaga asing di Korea yang masih berada di Korea. Jadi kemungkinan besar itu sangat memanjakan dan memberikan kesempatan yang sangat panjang buat kawan-kawan yang masih berada di Korea. Nah, begitu pula buat teman-teman yang mau berangkat ke Korea yang masih proses di Indonesia. Kalau negara yang lain misalkan Vietnam, terus Thailand, terus Kamboja, terus Nepal, itu sudah ada yang berangkat terbang ke Korea. Tapi di Indonesia masih belum, mungkin masih persiapan. Dan beberapa hari yang lalu saya dengar-dengar ada lampu hijau, ada job untuk calon TKI Indonesia yang berangkat ke Korea itu sekitar 2.000-an, 300 berapa gitu. Itu saya masih dengar selentingin yaitu masih belum pasti ya, tetapi beberapa berita yang lalu seperti itu. Nah, bahkan mungkin beberapa berita tadi tidak mengenakan buat kawan-kawan yang kemarin ikut demo di Jakarta. Mendesak untuk pemerintah Korea segera pemerintah Indonesia untuk melobi pemerintahan Korea untuk segera bisa memproses kawan-kawan yang mau berangkat ke Korea. Tapi karena pemerintahan Korea pun dari beberapa bulan yang lalu, mungkin 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih lah ya setelah COVID melanda di Korea, itu emang pemerintah Korea sangat berhati-hati untuk penerimaan orang asing yang masuk ke Korea. Jadi terutama dari negara-negara yang kasus COVID-nya masih tinggi, misalkan seperti Indonesia terutama ya, negara kita itu masih tinggi banget saat itu, dan pemerintah Korea memang betul-betul tidak menerima tenaga kerja ataupun orang asing yang mau melancong ke Korea, berwisata ke Korea. Jadi masih ditutup. Nah, tapi saat ini sudah mulai ada kelonggaran, sudah ada mulai lampu hijau. Satu contoh tadi sudah saya bilang bahwa untuk warga negara Korea tidak lagi diberlakukan karantina ya untuk per 1 November atau bulan 11 ya. Itu untuk orang Korea. Mungkin akan menyusul untuk orang-orang asing seperti kita
atau negara lain yang mau masuk ke Korea, untuk selanjutnya apabila kasus COVID sudah turun drastis atau mungkin bahkan kalau sudah tidak ada, Korea akan kembali normal kembali. Oke kawan-kawan, beberapa berita tadi yang tidak mengenakan tentunya buat kawan-kawan yang mau berangkat ke Korea, tapi ya seperti itu yang terjadi di Korea. Semoga bermanfaat infonya, dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa like, subscribe, and share. Dan apabila ada pertanyaan yang kurang jelas bisa dipertanyakan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.